Kalau sore ya dalam sini Dia orang biar nggak kaku suasananya. Nah sini Brenda nih biar sambil tak kenalin juga. Ini saudara-saudara saya, dia menekuni spiritual. Ini namanya Brenda, dia dari Jakarta. Ya. Ini adik saya juga di Banten. Dia dari Cilacap, di Dharma. Ya, kita kumpul, ngobrol-ngobrol. Saya kasih tahu karena dulu saya kan pernah di sini kan. Di Al-Quran baca. Saya ceritakan ada Mas Yudi, dia bikin mana sih? Iya. Sekarang apa langsung saya tanya apa langsung Pak? Oke. Intinya yang mulia semua nggih. Saya ingin tahu di tengah-tengah mayoritas Hindu kok di Denpasar ini ada masjid suci intinya. Kisahnya seperti apa nanti bagaimana gitu intinya. Ya kalau kita melihat daripada sejarahnya memang antara kita sama saudara kita Hindu ini memang tidak ada apa namanya istilahnya pencurian apa-apa, malah selalu mereka itu selalu menjaga. Oh, enggak. Saya lahir sini Ya. Ini lahir sini. Pak RT ya. 68. Lahir di sini. Ini tahun 54. Asalnya di dekat pasar itu. Saya kecil dulu. Orang pulang. Ya. 90 meter. Enggak. Dengan Pak siapa ini? Saya Pak Edi. Pak Edi, enggak. Kelurahannya. Enggak. Coba diterangkan awalnya kok bisa berdiri kokoh masjid suci ini gitu loh. Awalnya kita orang Bali itu kawin sama orang Islam. Ya, Muslim. Namanya Mbak Senen. Oh, Mbak Senen. Kenol itu orang dari Jawa Timur Seluar mau Majang saya. Enggak. Syukur lebih tahu. Enggak. Kawin sama orang sini dikasih dan minta hadiah tanah itu. Diwakafkan sama kita. Diberilah dikasih sebidang tanah. Enggak. 90 meter, karena satu hari. Enggak. Diwakafkan. Kawin sama orang Hindu, dia senangnya itu. Kawin sama orang Hindu, dikasih aja sama keluarganya dia. Enggak. Kan ini tidak jauh, kira-kira berapa puluh meter sini. Enggak. Kita bangun 3 aro. Mulai 3 Enggak. aro, kita ini bilang nggak boleh bangun masjid, udah double ini masjidnya. Karena kita ngumpul uang dari kampung 5.000. Enggak. Ini masjid ini bersejarah nih, rakyat yang bangun dulu nih, bukan Pemda. Jarang yang Pemda sumbangnya. Enggak. Rakyat murni. Enggak. 5.000, 7.000. Enggak, swadaya ya. Jadi tapi nyatanya bisa sekokoh ini nggih, Pak Haji nggih. Sebentar lagi kita mau bangun juga nih, kalau ada dana ini sebelah ini mau kita bangun lagi sebelah ini. Baru beli 2 miliar 100. Ini ketua yayasan ini. Oh, ketua yayasannya. Oh, berarti ini di bawah naungan yayasan ya, Pak? Ya. Oh, di bawah. Yayasan terdiri dari di bawah yayasan banyak, ada pengajian ibu-ibu, ada kematian, ada pendidikan, ada ketamiran. Oh, enggak. Oh, enggak. Jadi kalau nggak salah 5 di bawah. Enggak. Jadi asal usulnya intinya Pak Senen itu nggih. Pak Kiai Senen, Mbah Senen. Mbah Senen antara tahun 54. Ya, tahun 54 tuh berdiri masjid. Entah tahun Berdiri berapa, masjid. kita nggak tahu tuh. Saya lihat tahun usaha di masjid 54. Saya belum lahir. Oh, enggak. Saya lahir 56. Enggak. Ini berarti ini Apa Pak Kiai di sini sebagai apa? Ah, tadinya ketua takmir, sekarang jadi bersedia sebagai imam di sini. Imam tetap. Enggak. Terima kasih Pak Imam Masjid ini Kiai, saya jauh dari Cilacap melihat keragaman di Bali nggih. Luar biasa memang. Jadi enggak. Kalau di sini paling bagus. Saya dari kecil mulai lahir di sini saya tidak pernah betul sama orang Bali. Gitu enggak? Enggak. Bulan puasa kita kasih beras. Enggak, itulah Indonesia nggih. Iya. Itulah Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Intinya kan seperti itu nggih. Sebaliknya saat kita mengadakan PHBI, ada PHBI. besar Islam, Enggak. saudara-saudara kita juga yang dari umat Hindu Enggak. ikut membackup menjaga kami. Enggak. Dalam hal beribadah kami. Enggak. Luar biasa enggak. Pak sinten Imam Kiai Saya Ashari. Ashari. Nah, kalau di Jawa Kiai, kalau di sini apa? Sudahlah. Enggak.
Nggih, saya Ki Dharma dari Cilacap ya. Nanti satu saat kan kita mungkin bisa sambung silaturahmi. Dan memang kami sengaja mengambil gambar mumpung saya di sini. Mungkin ini akan saya masukkan kalau berkenan ke channel YouTube saya. Nggih, channel Kaum Hati gitu loh. Ini sesepuh kita yang ada di Bali gitu. Jadi kami memang sering berkunjung ke Bali. Keanekaragaman di Bali ini sedang saya gali gitu loh intinya. Nggih, saya kira demikian semuanya. Nggih, saya terima kasih sekali atas segalanya. Nggih, saya sudah diterima di sini. Mohon ambil gambar sedikit nggih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, asal mulanya boleh tahu nggak kenapa dinamain? Nah, ada sejarahnya. Kalau mungkin semoga tidak salah, akan bermula dari Mbak Sindin itu mengistrikan saudara kita yang dari Malang, lalu mewakafkan sebidang tanah yang digunakan untuk kegiatan ibadah kami sebagai umat Islam. Lalu karena di tempat itu dulu masih ada ada babi, ada anjing. Jadi tempat itu ditutup biar tidak hewan yang berkeliaran itu masuk karena ini tempatnya suci. Biasanya itu. Nggih. Terima kasih Pak FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah suasana dalam di Masjid Suci ya, Masjid Suci yang ada di tengah Denpasar. Artinya mayoritas Hindu, tapi ada sebuah masjid yang dinamakan Masjid Suci. Menurut cerita Masjid Suci ini karena dulu berdiri waktu kecil di sebelah sana, tapi saya nggak mengatakan. Lalu karena dulu mohon maaf di sana masih banyak anjing, banyak babi, sehingga dipindah ke tempat yang lebih suci, jadi dinamakan Masjid Suci. Lah ini suasana ini ada mihrabnya. Kalau sholat Jumat itu terutama untuk khotib, rupa-rupanya sangat memadai atau sangat cukup megah lah, mewah menurut secara umum di Indonesia ini. Jadi intinya saya sudah berkunjung ke Masjid Suci ini. Di tengah-tengah kota Denpasar ada Masjid Suci. Terima kasih. Selamat pagi, Rahayu. Selamat pagi, Rahayu, Mbak Brenda. Gimana kabar Ki Dharma pada hari ini? Sehat deh, nyaman, nyenyak. Hari ini Ki Dharma rencananya ada mau kembali ke Cilacap ya? Nggih, ke Cilacap, mampir Jember mungkin. Oh, seperti itu. Pak Kiai. Oh. Kemarin Ki Dharma ada pergi ke Masjid Suci di Denpasar ya? Nggih. Nah, itu gimana ceritanya Ki Dharma tertarik untuk pergi ke sana? Boleh ceritakan sedikit? Nggih, saya itu sangat terkesima ya, artinya di tengah-tengah kemajemukan bangsa ini, namun ada mayoritas dan minoritas. Lah di tengah kota Denpasar ini rupa-rupanya ada masjid yang dinamakan Masjid Suci. Gitu loh. Seperti itu. Nah, Masjid Suci itu kan konon ceritanya didirikan oleh seorang mu'alaf, ya. Seorang putri, mungkin kalau istilah sini kasta kesatria ya, namun dari agama Hindu, dan dapat seorang pedagang dari Jawa Timur, dari Banyuwangi atau apa tepatnya itu, nanti di keterangan video berikutnya ada yang menyatakan lebih terangnya begitu. Intinya mungkin dari kasta kesatria atau brahmana yang dapat orang Jawa Timur, dan lalu dia mendapatkan sebidang tanah wakaf. Kisahnya ini kisahnya.
Pertama itu mendirikan musola atau langgar, kalau istilah Jawa itu langgar, dan lalu di situ mohon maaf masih banyak binatang babi, masih banyak binatang anjing ibaratnya. Terus ada yang memakamkan lagi tempat yang lebih steril dari binatang-binatang itu, sebab kalau dalam syariat Islam ya binatang ini kan tidak masuk kategori ya, kategori dalam apa caranya, bukan merendahkan agama yang lain, maksud saya kategorinya kategori yang haram gitu loh. Jadi ditempatkan di tempat yang lebih suci ini dan lalu dinamakan masjid suci, kisahnya demikian. Nah, namun saya memuji kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Bali ini ya, artinya di tengah-tengah mayoritas Hindu ternyata masih ada berdiri sebuah masjid. Dan ya saya melihat kegiatannya kemarin, ada hadroh, ada sejenis sholawatan, muslimatan, itu tetap berjalan dengan baik. Dan nyatanya itu katanya dari pihak pecalang itu atau pihak yang lain juga saling menghormati. Intinya tidak pernah ada masalah sedikit pun lah. Inilah mungkin yang dikatakan oleh sesanti leluhur kita, terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya, begitu Mbak Brenda. Oh, seperti itu. Nah, itu lumayan unik dan menarik ya, dimana unik dan menarik. Untuk seorang wanita Bali yang menikah dan mualaf menjadi seorang Muslim dengan niat hati, mungkin sekaligus petunjuk ya Ki Dharma itu. Menurut kami enggak, sebab tanpa ada sebuah petunjuk tidak mungkin kuat akan mendirikan masjid di tengah mayoritas agama yang lain gitu loh ya. Itu kan perlu sebuah perjuangan, di mana perjuangan itu kan ada secara mental, ada secara spiritual ya. Secara mental dan spiritualnya itu memang jelas maju secara bersamaan ya. Kan kalau kata Pak Harto itu moral, material dan spiritual. Nah, spiritual ini dan moralnya ini tentu memerlukan perjuangan yang cukup gigih bagi seorang Kiai Sanen ya. Sanen atau siapa itu kemarin, Kiai Sanen ini dalam mendirikan masjid suci ini gitu. Ya, berarti butuhnya toleransi tinggi dan bisa diakui oleh orang banyak untuk memperbolehkan mendirikan masjid suci itu ya. Nah, itu untuk berdirinya saja kan tentu kalau istilah perusahaan ya perlu yang namanya izin lingkungan atau HO kalau istilah dulu, izin lingkungan ya, izin lingkungan dan sebagainya. Kan perlu mediasi tertentu, perlu mediasi, perlu kegigihan lah yang jelas demikian Mbak Brenda. Oh seperti itu. Nah, apakah Ki Dharma tertarik untuk kembali ke masjid suci itu lagi? Saya justru kata Mbak Brenda juga ini, di tengah-tengah Denpasar atau kota ramainya kota Denpasar ini yang komunitasnya cenderung Hindu, lah di situ katanya ada Pura Mekah. Namun mungkin season berikutnya nanti. Ya, mungkin season berikutnya untuk bisa sampai ke sana. Mungkin kemarin juga nggak bisa ke Pura Mekah itu karena kendalanya waktu dan nggak tahu arah jalannya juga. Jalannya juga. Berarti itu ada terkait ya antara Pura Mekah dengan masjid suci itu. Ya ini nama keunikan nama ya. Keunikan nama dari kemayoritasan agama tertentu dan lalu di situ ada take and give-nya. Ada pura yang bernama Mekah ya kan. Ada masjid suci begitu kan. Kalau tanah suci kan sudah jelas ya bergaung ya. Namun kalau masjid suci ini kan saya sendiri baru dengar. Saya sendiri baru dengar ada masjid suci dan secara kebetulan masjid itu berdiri di tengah-tengah kota Denpasar yang mayoritasnya adalah Hindu begitu. Oke, baik. Cukup jelas sih Ki Dharma akan penjelasan dengan masjid suci dengan Pura Mekah itu sendiri. Nah, untuk para viewers, terima kasih sudah menonton channel Badur dan kaum Hadi yang berkolaborasi pada hari ini yang merupakan hari terakhir Ki Dharma berada di kedatangan kali ini. Mungkin di season berikutnya kami akan melakukan kolaborasi lagi ke depannya untuk pembahasan yang lebih unik lagi. Terima kasih. Rahayu Ki Dharma.